Jadi hanya tinggal menghitung jam lagi sebelum kita tiba di hari H. Wow. Dan ini jadi bahasan terakhir sebelum kita menikah. Masih di podcast Calon Manten. Poin-poin sebelum nikah, bahasan sebelum nikah sebenarnya kita udah cukup banyak lah ya. Itu mulai dari ngomongin tentang ya keluarga pasangan, kita ngomongin tentang keuangan, ngomongin terakhir kemarin kita ngomongin tentang anak, ngomongin kebiasaan-kebiasaannya kita gitu kan ya. Kita udah sempet bahas banget tuh hal-hal itu di episode-episode sebelumnya. Dan kali ini sebenarnya kita pengen sedikit sharing sih sebenarnya apa yang jadi perasaan kita, pengalaman kita selama mempersiapkan pernikahan. Wow. Karena kebetulan bentar lagi nih gitu ya. Mungkin ketika ini diperdengarkan teman-teman mungkin sekitar beberapa jam lagi gitu ya. Tapi kita pengen sedikit sharing aja sih. Aku juga penasaran nih waktu kemarin kita mempersiapkan pernikahan. Apa sih sebenarnya yang dirasain gitu. Tapi balik lagi nih, bahasannya bukan tentang vendor dan nyari gedung dan lain halnya. Apalagi pernikahan kita agak beda ya gitu ya. Betul. Agak nyentrik, agak cowboy banget lah gitu ya. Tapi di luar itu persiapannya pengen sedikit beda aja gitu. Lebih ke perasaannya, lebih ke ya pengalaman yang di luar teknis lah gitu. Gimana sih kemarin? Apa yang dirasain dulu nih? Yang dirasain tuh campur aduk ya. Ada excitednya gitu, seru. Ada deg-degannya juga, ada sedihnya juga gitu. Tapi emang lebih banyak happy-nya sih gitu ya. Karena bener-bener prosesnya tuh kayak dimudahin. Ada aja jalannya, ada aja rezekinya gitu ya. Campur aduk sih kalau ngomongin perasaan tuh. Wah luar biasa sih. Kalau kamu gimana? Sama sih, maksudnya menarik lah ya gitu. Iya. Ini salah satu momen mempersiapkan pernikahan tuh momen yang sebenarnya memang nggak pernah aku rasain sebelumnya gitu ya. Beda kayak misalnya gini ya, kita habis ujian misalnya atau habis sidang atau habis apa gitu ya, kan ada deg-degannya. Karena belum pernah juga tuh gitu ya. Tapi ada yang sejenis, kebayang gak sih? Kayak dulu tuh ya misalnya zaman kita nungguin pengumuman SNMPTN dulu, atau misalnya yudisium waktu kuliah gitu atau ya. bahkan dari zaman kita dari SMP mau ke SMA gitu kan, nunggu masuk gak ya ke sekolah favorit gitu ya. Perasaan itu mirip-mirip lah perasaannya tuh gitu. Tapi untuk proses menikah tuh agak beda sih. Ini naik jenjang tapi gitu ya. Tapi kayak aku tuh belum pernah merasakan hal ini gitu yang memang mirip-mirip selama rentang kehidupan sebenarnya gitu. Kayak mulai dari ini sih. Mulai dari menyatakan untuk kayaknya nikah deh gitu. Itu ya mungkin kayak sparkling di setiap orang tuh beda-beda lah untuk menemukan kayak aha momennya tuh pasti beda-beda gitu. Dan itu tuh menarik banget sih untuk yang kita udah lama nih ya, udah lama pacaran udah lama banget sih gitu. Tapi aha momennya tuh bener-bener yang ini memang sudah saatnya deh gitu. Berawal dari yang memang ya kita punya apa ya? Bilang konflik mungkin ada lah ya secara pribadi gitu kan, tentang sudut pandang tentang ya pernikahan, tentang hubungan, tentang komitmen, tentang apa kayak gitu tuh ada banget lah gitu di kita tuh kan. Dan bahkan lingkungan yang udah greget banget kan itu kalian teh kapan gitu kan, padahal sebenarnya kalau dari kita sendiri ada hal pribadi yang memang harus kita selesaikan kan gitu. Dulu mungkin ada ya fasenya kita kayak kapan ya, atau misalnya itu jadi keresahan untuk kita gitu. Tapi ya memang sudah lewat momennya, dan tadi lebih ke apa yang kita lakuin gitu, lebih mempersiapkan, lebih memikirkan matang-matang gitu kan. Itu sih betul. Itu dia gitu. Dan makanya ketika
memutuskan untuk itu, perasaannya luar biasa sih. Perasaannya gimana ya, susah ya kalau bisa digambarin, emang agak susah sih gitu. Ya ada excitednya, ada happy-nya gitu. Campur aduk banget Ada sih. campur aduk banget gitu. Bahkan kalau misalnya ngomongin tentang persiapan yang barangkali pendengar harapkan gimana caranya nyari vendor dan lain-lain, kebetulan karena kita tidak merasakan itu gitu ya. Ya adalah tipis-tipis, tapi nggak seseru kalau kalian ngecekin Instagramnya Bright Story gitu kan. Iya betul. Atau jangan berekspektasi pernikahan yang kita persiapkan adalah pernikahannya Kaisang gitu kan. Iya bener ya, baru kemarin tuh. Nggak kayak gitu, tapi ada banyak persiapan yang sebenarnya cukup sakral sih kalau menurut aku gitu. Ada momen gini sih, momen dimana aku ngerasa ini tuh di setiap pasangan mau menikah pasti ada momen ini. Dan aku ngerasa di kemarin persiapan pernikahan tuh itu momen yang paling seru banget sih gitu. Momen ketika kita menyamakan persepsi tentang pernikahan dari kita masing-masing ya, secara pasangannya, dan juga nyampein itu ke orang tua. Itu menarik banget itu sih. Betul sih, betul banget. Karena aku selalu bentrok gitu. Kayak ya teman-teman terdahulu lah yang sudah menikah gitu ya, mereka nge-sharing tentang harapan mereka tentang bentuk pernikahan. Ada aja gitu yang memang akhirnya terpatahkan sama kepengennya orang tua gitu ya. Ya kepengennya kita sebagai pasangan sama kepengennya orang tua tuh ternyata beda gitu. Dan ya kita pun ngerasain itu ya kan gitu. Iya, ada momen-momen gitunya ya. Dan itu pasti sih, kayaknya pasti semua pasangan tuh ada momen itu gitu. Ketika pengen kayak gini, ternyata ditanyain ke orang tuanya kita sendiri nih. Oh gitu sih, kenapa nggak diginiin, kenapa nggak digituin gitu. Gitu pun sebaliknya, misalnya udah nih clear dengan orang tua kita masing-masing, ternyata sama orang tua pasangan beda lagi gitu kan. Iya. Momen itu sih yang menarik gitu menurutku gitu. Gimana caranya di aku pribadi gitu ya, ada proses menjabarkan justru tentang pernikahannya sendiri gitu kan. Bahasan esensi lah, bahasan apa gitu, tentang plus minusnya budaya-budaya tentang menikah gitu kan. Berhubung memang ya kepengennya kita tuh agak beda banget gitu. Iya, dan kalau aku rasa sih itu yang paling penting tuh adalah kitanya tuh harus tahu dulu kita tuh mau yang kayak gimana sih pernikahannya. Kenapa kita pengen kayak gitu ya sebagai pasangan nih gitu, sebelum kita nyampein itu sama orang tua gitu. Karena ya mau nggak mau ya pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan gitu. Tapi kalau kitanya sudah bulat gitu sebagai pasangan nih, kita maunya begini dengan pertimbangan yang jelas, itu tuh ngebantu banget ya nggak sih untuk nyamain sama orang tua gitu. Iya benar, kayak ini loh, ada pertanyaan gini kan menarik. Ketika misalnya aku udah bilang kan, mah adek dasar si bungsu ya, adek teh mau nikah gitu kan, terus rencananya gini. Terus yang mama sampaikan, terlepas dari memang sudah ada perdebatan lah, nego-negoan dulu gitu ya di awal, gimana kalau gini kayak gini, yang dipertanyakan awal adalah ratunya gimana gitu loh. Sama itu pun terjadi di keluarga aku gitu ya, pas aku bilang ke papa pengennya nikahnya gini gitu ya, terus nanti keluarganya Valdi gimana gitu. Itu tuh gitu itu kan sih. gitu. Ada pertanyaan itu gitu. Jadi secara internalnya kita aja udah mulai ada konflik nih dengan orang tua gitu ya, ada perbedaan cara berpikir, sudut pandang gitu kan. Dan dilemparkan juga ke keluarga pasangan kan gitu. Itu yang jadi menarik, dan perasaannya ya luar biasa gitu. Kayak sepanjang kehidupan seringkali kita apa ya, menyuarakan kepengen kita ke orang tua dan bernegosiasi di dalamnya gitu. Seringkali ya dulu tuh nggak apa ya, istilahnya bawa diri doang gitu. Iya gitu, yaudah aku aja gitu. Tapi di konteks menikah tuh akhirnya harus ada
kepentingan orang lain yang memang harus kita cantumin di situ gitu. Dan ini tuh kayak mulai gitu ya, maksudnya mulai nggak sendiri nih, ada orang lain gitu ya. Itu dia poinnya gitu. Ternyata akhirnya ketika memang ke pernikahan tuh ya nggak cuma ngomongin tentang lu sendiri doang gitu kan. Betul. Ada bahasan-bahasan yang itunya gimana, ininya gimana. Kalau nih pada kenyataannya agak kekeh ya. Udah bulat katanya. Gitu. Nah, cuman poinnya itu tadi, ketika misalnya kita udah secara pasangannya udah clear, ketika tadi mama aku nanya kayak gitu, dan mama mempertanyakan itu juga ke kamu, ya kitanya udah clear, ya udah berarti ya kamu ketika ditanya sama mama juga, ya tante emang maunya kayak gitu kan. Aku pun gitu kan ketika ditanya sama bapak kamu juga, ya memang niatnya kayak gitu dari kita berdua gitu, udah clear gitu. Jadi yang kita perjuangkan adalah gimana caranya membuat kedua orang tua kita yakin gitu kan. Iya, yakin bahwa anak-anak tuh emang pengen kayak gitu. Dan gitu. ada pertimbangan yang jelas ya, maksudnya apa yang kita pengen tuh gitu. Betul gitu. Dan itu di awal ya, banyak banget sebenarnya para pendahulu kita dalam perumah tanggaan yang susah Val, kalau udah ke orang tua tuh pasti udah deadlock lah gitu. Pasti mereka juga ada kepengennya kayak gimana, kayak gini. Bahkan ada yang bilang pernikahan tuh hajatnya orang tua katanya gitu. Ya ada yang kayak gitu. Tapi iya tahu untuk beberapa situasi tuh iya banget sih gitu. Iya. Ada yang dulu kan nggak usah inilah, kemarin aja maknya Kaisang kan. Oh iya betul. Seru-serunya reunian deh. Iya pengantinnya mah nggak difoto belakangnya. Iya gitu. Iya betul. Bahkan menarik tuh kalau misalnya kita ngebahas tweet-tweetnya Kaisang gitu ya di nikahan kemarin. Itu tuh secara nggak sadar atau bahkan secara sangat-sangat sadar sebenarnya Kaisang menyatakan itu nggak tahu ya akan segamblang ini apa enggak, tapi ada tendensi yang ya ini memang orang tua gitu. Ada tuh tweet yang 99% yang datang aku tuh nggak kenal kan gitu. Dan itu juga kayaknya yang dirasakan oleh sebagian besar teman-teman kita di pernikahan ya gitu. Akhirnya teman-teman bapaknya, teman-teman ibunya gitu. Cuman catatannya adalah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu boleh juga. Kalau memang pengennya begitu ya kan. Cuman memang kalau aku sih ngerasa kayak ketika misal memang kita ada pengen suatu hal terus dengan pertimbangan yang benar tadi ya, pertimbangan yang masuk akal, pertimbangan yang matang, kenapa enggak untuk diperjuangkan sebenarnya gitu. Apalagi kita sudah memasukkan poin-poin yang memang ngelihat situasi pada saat itu juga gitu. Beda halnya ketika misalnya situasinya ternyata cocok nih sama situasi keluarga gitu ya. Terus kitanya juga bertoleransi dengan si mama sama si papa misalnya pengennya kayak gini. Terus kitanya juga ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Ya udah selesai juga sih sebenarnya gitu. Nggak ada yang salah juga gitu. Cuman tadi ketika misalnya memang masih bisa dinego, masih bisa dikomunikasikan, kalau kata aku sih kenapa enggak ya gitu. Coba aja dulu gitu ya. Coba aja dulu sampai mentoknya gitu. Tapi pun ketika misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bentuk toleransi ataupun misalnya memang ngikutnya pun ya atas dasar kompromi gitu kan. Iya, dan disadari lagi. Dan itu juga gitu, benar-benar disadarin aja gitu bahwa situasinya tuh kayak gini loh gitu. Dan apalagi nih kayak menurut kamu menarik sih sebenarnya nih selama proses pembahasan tuh gitu. Kayak misalnya kendala deh, ngomongin kendala, ada nggak sih kendala selama mempersiapkan pernikahan kemarin? Kendala apa ya? Kendala tuh ya keluarga besar tahu suka rempong juga kan sebenarnya. Oh iya, ada aja sih kayak celotehan dari keluarga besar gitu. Kayak misalnya kita tuh kan ya menikah tuh sudah ada perencanaan, perhitungan gitu ya.
pertimbangan dan segala macamnya. Cuman kadang memang akhirnya pihak-pihak keluarga yang tidak benar-benar paham gitu ya dengan situasinya, kadang ngide sesuatu hal yang mungkin di persepsi mereka tuh apa ya, pengennya kita bahagia gitu dengan hal itu gitu. Padahal sebenarnya itu bukan yang kita butuhin gitu. Iya, Nah, betul. itu tuh memang jadi kendala sih. Jadinya galau kan, bingung nih harus kayak gimana ya. Di satu sisi kita sudah punya rencana, tapi ada pihak luar yang pengennya seperti ini gitu kan. Ya itu sih akhirnya harus bertoleransinya hal-hal Iya, yang kayak gitu tuh pasti betul. ada aja gitu. Itu kendala. Terus paling kesehatan kali ya di cuaca yang ekstrim ini luar biasa gitu ya. Antara cuaca ekstrim atau memang Stres ketegangan juga ya. gitu ya. Tegangan batin. Itu tuh juga perlu jadi concern juga tuh kesehatan ya. Itu ternyata berpengaruh juga gitu sama momen-momen lagi hektik, apalagi mendekati hari H itu tuh cukup menegangkan juga gitu ya, si faktor kesehatan. Oke, tapi ini sih tahu ya ada statement-statement yang sebenarnya ya pernikahan mau segimanapun luar biasanya, seluar biasanya kemarin pernikahannya anak presiden gitu ya, tetap aja kan sebenarnya ada yang nyinyirin gitu. Pasti itu mah ya, tetap aja di kayak kemarin di Twitter juga ada yang ngebahas lah ini itu gitu. Mau itu sebagus apapun, sesederhana apapun, pasti aja ada yang ngebahas itu gitu. Dan itu balik lagi ya emang gitu, udah ya udah gitu. Itu konsekuensinya guys. Udah gitu pasti ya. gitu gitu, udah pasti gitu. Sehingga sebenarnya mau apapun itu bentukannya, mau kayak gimana ya caranya atau jalannya si pernikahan itu seperti apa, udah pasti ada yang kayak gitu. Jadi ya kan udah. kan gini ya, kecemasan tuh sebenarnya muncul dari ketidakpastian gitu ya. Kita worry karena sesuatu yang nih gimana nih ya, ini bakalan jadi apa ya gitu. Nah ini kan udah pasti. Kenapa harus khawatir dengan hal itu gitu? Udah pasti ya, udah ada omongan, udah pasti ada omongan. Jadi kenapa harus worry, kenapa harus cemas gitu sama sesuatu yang memang akan pasti ada gitu. Tinggal ya udah yuk kita bersiap aja gitu. Iya betul, mau ya bersiap mana aja nih pilihannya gitu. Dan bakal ya di-spill deh dikit gitu ya. Kita akan menikah dengan super sederhana gitu kan ya. dengan menikah hanya akad terus di KUA dan dengan keluarga inti aja gitu kan ya. Cuma berapa, 16 orang gitu kan. Tapi tetap ada respon-respon yang sebenarnya macam-macam, menarik gitu kan. Menarik gitu. sih, iya. Dan ada ya misalnya dia dari kakakmu sendiri saja kan sebenarnya ada tuh statement yang gila kau ya, kau nikah nggak akan undang-undang gitu. Nah udah jelas lah ya itu kakak yang di mana. Gitu. Kakak yang di mana ya? Ya bahasanya udah kayak gitu. Ada statement kayak gitu kan gitu. Tapi balik lagi ya, ketika misalnya dibahas situasi kondisinya seperti apa, tujuannya kayak gimana gitu kan, terus memang ya kita ya punya niatan untuk yaudah yang penting yang utamanya aja gitu kan. Terus banyak situasi, banyak prioritas yang akhirnya kita lebih memilih untuk memprioritaskan hal itu gitu kan, daripada ya mungkin ya bikin acara lah konteksnya di situasi ini gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang udah jelasin sedemikian rupa kalau kita tuh memang acaranya sederhana banget, paling ya nanti ada ngumpul pengajian aja palingan, tapi tetap ini nanti di hari hanya kita datang gini. Oke. Gimana ya, susah juga. Ada gitu. Yang lebih menarik tuh yang minta kenapa nggak pengajiannya diundur aja? Iya, ada yang kayak gitu. Akad. Soalnya Mbak di tanggal itu ada acara. Waduh, menarik ya. Lucu deh guys. Iya. Ya banyak kan hal yang kayak gitu. Nah, tapi kita udah ini ya, udah sempat ngobrol lah di awal gitu bahwa ini pasti nih bakalan ada yang aneh-aneh gitu. Yang normal-normal aja dalam artian ya udah akad, resepsi di gedung kayak gitu-gitu ya. Ada aja yang ngomongin, apalagi dengan bentukan yang ekstrim kayak gini ekstrim gitu kan, yang memang
ya bukan kebanyakan orang lah melakukan hal ini gitu ya, pasti serangannya luar biasa. Tapi karena memang kita udah bersiap di awal, ketika itu muncul, ada kepikiran gitu. tipis-tipis tapi banyaknya enjoy ya nggak sih gitu. Kebanyakan malah jadi ya ketawaan gitu. Lebih ke, nah kan beneran ada yang kayak gini gitu kan. Nah kan responnya begitu gitu. Karena kita ya udah siap aja gitu karena memang ada situasi kayak gitu. Tapi bahkan di luar situasi-situasi atau respon-respon negatifnya lingkungan kita, aku takjubnya malah menemukan respon-respon yang bikin merinding sebenarnya gitu. Iya betul. Kayak sempet lah aku ngobrol ke ada uwa aku gitu ya, kakaknya mama gitu, sampai bilang, ih hebat anak zaman sekarang mau bikin kayak gitu kayak gitu. Padahal ya kenapa juga sih sebenarnya, kenapa juga tidak dilakukan itu gitu. Bahkan sampai ada yang ngasih jempol lah gitu kan. Wah si jempol dua jempol dua jempol katanya. Wah luar biasa gitu. Bahkan ada momen-momen ya ini juga cukup mengharukan gitu, si mama kan sampai yang ya nangisnya lah apanya gitu. Kayak lebih ke anak tuh punya pikiran kayak gini gitu kan ya, ketika udah ngobrol atau apa itu jauh lebih haru dan lebih intens sih aku ngerasanya. Indah gitu ya. banget ya itu, kita dapat momen-momen support dari lingkungan tuh ya. Itu luar biasa banget gitu. Sih. Yang barangkali, tapi ini ya aku disclaimer juga ya, bukan berarti menyalahkan bentukan-bentukan yang lain betul, gitu ya. betul, Itu sih pilihan, itu pilihan apalagi banget. kayak misalnya duitnya banyak banget mau bikin acara 7 hari 7 malam gitu kan, pokoknya semua warga di lingkungan ikutan di acara itu, nggak apa-apa banget gitu ya ketika memang berbagi jalaninnya kebahagiaan gitu ya. Dan yang penting jalannya happy gitu. Ketika bikin acara kayak gitu tapi bawaannya happy, bawaannya seneng, semuanya terpuaskan, ya kenapa enggak gitu. Ya betul. Yang disayangkan adalah ketika misalnya maksain gitu kan, ya duit buat persiapannya sampai minjem lah gitu. Iya. Udah nikah malah jadi punya hutang. Atau misalnya di dalamnya penuh konflik gitu kan. Konflik tentang seragam lah, ini modelnya beda gitu, ini bahannya kok jelek gitu. Ada yang nggak keundang kan? Iya gitu. Kok nggak tahu ya gitu. Atau misalnya ya udah jelas lah kalau misalnya masalah teknis pernikahan, makanannya cepet habis lah apa kayak gitu-gitu kan banyak banget ya. Akan disayangkan ketika ya memaksakan dan memunculkan banyak konflik, itu aja sih gitu. Tapi selama fine-fine aja, selama semuanya aman-aman aja, happy gitu ya kenapa enggak gitu. Bahkan kita juga ada di momen punya wedding dream lah gitu ya. Iya dulu ada pengen gini gitu. Walaupun ya seiring dengan karena mungkin kita nikahnya juga udah umurnya lumayan ya. Iya. jadi mungkin agak jauh lebih matang juga, atau ya entah juga lah gitu. Tapi lebih ke sana gitu. Proses lah, kita sampai di tahap ini pun proses ya. Betul gitu. Dan balik lagi yang tadi aku rasain, ada momen-momen yang justru ketika keputusannya sangat sederhana pun ternyata apresiasi di lingkungan tuh nggak selalu negatif sih gitu. Betul. Bahkan ya aku terharu banget gitu ya, mama papa gitu justru mengapresiasi keputusan itu gitu. Walaupun di awal kaget. Iya di awal mana tuh kaget ada gitu. yang langsung terima ya. Di awal tuh kaget kayak jadi terkesan main-main lah, terkesan apa gitu. Tapi ketika kita nginformasiin, kita ngejelasin maksudnya kayak gimana gitu kan, pengennya seperti apa, prioritas apa yang memang kita dahuluin dan kejar, pertimbangin kan gitu, justru malah jadi bentuk apresiasi gitu kan. Bahkan ada yang ngomentarin, iya ya dulu saya juga pengen tuh kayak gini, cuman memang nggak memungkinkan untuk direalisasikan gitu. Jadi kayak betul. Mewakilkan gitu ya keinginannya dulu, ternyata bisa ya gitu. Dan iya sih, aku juga banyak tuh nerima cerita kayak gitu, teman-teman yang dulu tuh pengennya sederhana aja gitu ya. Cuman bener-bener ya ketika memang ngobrol ke orang tua nggak mau, nggak bisa, karena mungkin ya ada kepentingan pertimbangan lain yang memang akhirnya mengharuskan
bikin acara gitu kasarnya, ketika di momennya kita, alhamdulillah banget sih gitu. Bahkan aku kemarin waktu ya sharing juga lah gitu ya, waktu lamaran mungkin ceritanya gitu Iya. ya, aku nyampein ke keluarga bahwa ya jangan sampai ngerasa si sederhana ini tuh karena ada yang gini loh, ada yang ngomentarin, duh kasihan si bungsu Iya, katanya gitu, ada yang kayak gitu kasihan ya. si bungsu nikahnya harus kayak gini, Hmm. harus serba sederhana, harus apa gitu ya, Mm-mm. apa ya istilahnya nggak ada rezekinya, bukan nggak ada rezeki, lebih ke ya pokoknya prihatin lah gitu ya. Mm-mm. Ada statement-statement kayak gitu, dan akhirnya kemarin aku nyampein jangan sampai ada pemikiran kayak gitu, karena justru sebenarnya kalau kalau dibilang aku sama kamu mungkin nggak bikin acara gede yang Mm-mm. mengeluarkan biaya besar gitu ya, Mm-mm. tapi bukan berarti kita nggak punya rejeki. Mm-mm. Konteksnya hanya rejeki ya gitu. Kalau mungkin kalau ngomongin duit ya bisa jadi kita nggak punya duitnya gitu ya, Mm-mm. bisa jadi gitu. Tapi kalau bahasanya rejeki, tadi kalau misalnya kita ngebandingin sama teman-teman kita yang pengennya sederhana tapi ternyata orang tuanya nggak ngasih, rejekinya kita Iya, orang tua yang ngasih kita kayak Masya gini Allah ya, gitu. Masya Allah banget sih itu betul. Ya aku akhirnya bilang itu kan gitu, Mhm. alhamdulillah Palima mungkin ya rezekinya di sini, Mm-mm. rezekinya bukan bikin acara gede mahal-mahal gitu, tapi rezekinya punya orang tua, ya orang tua aku, orang tua kamu sebagai pasangan aku yang Support support gitu. gitu, Mm-mm. mempersilahkan kepengennya kita dengan bentukan yang seperti itu, dan itu jauh lebih luar biasa gitu rezeki Luar yang kita biasa. punya gitu. Terharu deh, Karena betul. Mm-mm. seringkali kan kita ngedefinisiin rezeki itu ya Banyak. duit gitu lah ya Iya, gitu. kebanyakannya. Padahal kita juga bisa menghayati rezeki sebagai sesuatu yang orang lain tuh pengen itu tapi Mm-mm. nggak dapet, tapi kita bisa dapet itu gitu. Mm-mm. Makanya aku sih selalu ngerasa walaupun ya bentukannya sederhana banget, walaupun sorry banget teman-teman aku tidak bisa Iya, mengundang teman-teman betul. semuanya, Mhm. tapi eh kita punya penghayatan yang cukup dalam Ya, dengan proses pernikahan ini, dan harapannya memang di nanti rumah tangganya juga eh, punya pencapaian, punya momen, punya rasa yang memang sama juga gitu, mm-mm. karena awalnya luar biasa sih Iya, gitu. betul. Itu rasa-rasa yang wah menarik Gitu nih ya, gitu. menarik banget. Ini menarik sih, bukan bukan tentang kerudetan mencari vendor gitu kan ya, kejar-kejaran eh nyari gedung gitu, karena Mm-mm. kita sedari awal yang paling awal kita dapet tuh gedung, ya nggak? Iya, udah jelas loh. Kita mah dari awal udah dapet gedung, Di mana kah? kantor urusan agama Batu Nunggal. Yes. Itu udah gedung banget gitu, udah nggak usah booking udah langsung Mm-mm. gitu, langsung bisa dipakai tuh gedungnya kan gitu. Mm-mm. Alhamdulillah kita nggak terlalu repot lah gitu sama hal-hal yang seperti itu. Mm-mm. Ada tapi ya tipis-tipis gitu, Ya, tapi ada lah gitu. selebihnya Mm-mm. justru kita dapat pelajaran-pelajaran yang jauh lebih Dalam ya, gitu dalam sih ya. sebenarnya gitu. Mm-mm. Ngobrol sama orang tuanya, Ngobrol sama keluarga, minta izin minta gitu izinnya kan. gitu kan, Mm-mm. benar-benar yang karena kita tidak mengundang, akhirnya kita door to door gitu kan, Ya. satu-satu datang yang Mm-mm. memang menyampaikan maksud tujuannya seperti apa. Bahkan ya ketika memang yang belum kita sempat kunjungi pun kita ada rencana untuk kita samperin Mengunjungi. deh yuk gitu. Mm-mm. Kita udah ngundang-ngundang, misalnya ngundang bikin acara, ngundang ya after itu juga udah gitu, ya udah mending Mm-mm. juga ya sekarang nggak ngundang tapi afternya kita jalan main ke sana gitu, kayaknya akan Mm-mm. lebih enak juga gitu. eh itu sih Ya. pengalaman kita ya, Mm-mm. pengalaman Mm-mm. kita dalam mempersiapkan pernikahan gitu. Dan balik lagi, konteks pernikahan tuh macam-macam, konteks pernikahan tuh setiap pasangan pasti punya momen kebersamaan, momen bermaknanya masing-masing gitu kan Mm-mm. ya. Ini lebih ke ya versinya kita aja. Ya, betul. Tapi balik lagi, eh di podcast ini kita nggak ngomongin tentang persiapan pernikahan yang secara teknis,
tapi justru yang lebih meaningful bagi kita dan kayaknya pengen kita share aja gitu ke teman-teman semuanya gitu kan. Mulai dari semua pembahasan di 11 episode sebelumnya Ya. dan diakhiri dengan episode ke-12 ini gitu kan, sebagai bentuk persiapan kita dalam menikah gitu. Iya. Persiapan yang memang kita siapkan lebih banyak ngobrol, lebih banyak menyamakan persepsi, lebih banyak berefleksi gitu kan, menyamakan frekuensinya kita, sehingga ketika memang masuk ke pernikahan mudah-mudahan enjoy, mudah-mudahan kita sudah sadar gitu kan, berkesadaran juga, dan ya lancar gitu afternya gitu. Amin. Karena balik lagi yang terpenting dalam pernikahan ya sesudahnya sih. Ya, gitu. betul. Sesudahnya, perjalanan panjang sesudahnya itu yang memang harus kita prepare banget. Gitu ya? Ya. Gitu. Dan di podcast ini sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang sudah mendengarkan beberapa episode ke belakang. Dan episode ini jadi episode penutup untuk season 1 gitu ya. Season 1 selesai. Season 1 di podcast Calon Manten. Dan next kita bertemu lagi di season kedua ya. Iya. Namanya masih podcast Calon Manten, tapi mungkin kita sudah bukan calon ya. Asik. Merinding deh. Oke, bye semuanya. Bye. Sampai ketemu di season 2. Kita mau bersiap dulu. Aku mau ngafalin dulu buat ijab kabul ya. Mohon doanya. Yo, bye-bye. Bye.